Box to box, kotak ke kotak. Kayaknya bahas yang kotak-kotak asik juga nih. Seperti pengkotak-kotakan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menarik kayaknya. Selamat datang di Box to Box Football Show. Gue Dex Leniza, gue makan nasi kotak dulu. Gue baru tahu ada orang mau makan nasi kotak di bawah kursi, di bawah sofa. Padahal kan bisa aja masuk kotak gitu ya. Maksudnya cabut gitu. Kan Kenapa harus kotak. bilang ya? Kenapa Maksudnya harus dia nasi cabut, kotak? kita nanya Dex kemana? Iya, Kalau begini. Gimiknya kan gitu ceritanya ya. Tiba-tiba improve-nya makan nasi kotak di balik sofa. Mau ngasih serangan Fajar loh. Aduh. Itu kekurangan ini ya, kekurangan khasanah dalam berbahasa Indonesia sebetulnya. Walaupun ini ya. untungnya udah tahun 2024 ya. Kalau di tahun-tahun silam kan kalau kotak-kotak ntar dikaitin pemilu lah. Betul. Iya kan. Sekarang kan enggak untungnya nih. Tapi sekarang kita ingin membahas Piala Asia karena Piala Asia akan segera datang nih. Ini salah satu merchandise box to box. Mungkin banyak yang nanya juga ntar, ini masih bisa dibeli lagi gak Dex ya? Tanya Rapli ya Dex? Oh tergantung prestasi, ini lihat nih ya Dynamo STY dan enggak semuanya ada nih Un. Itu kan lama itu, Itu pemain-pemainnya juga bisa 2020, beda ini. AFF Masih ada 2020 itu. Elkan paling, siapa lagi? Witan di bawah ya gak? Ada Witan, ada Elkan, Nadeo nggak Asnawi, ada. Irfan Jaya nggak Irfan ada. Jaya. Itulah jadi spesial timnas makanya ada Aun Cahaya Asia. Yoi. Apa kabar Un? Ini setelan ketemu klien kayaknya nih ya. Ya biasa memang. Biasa lah ya. Udah bersiap untuk Kabar bahas selalu baik, kabar selalu baik. kabar selalu baik. Dan ada juga pemain baru Tottenham Hotspur nih, yaitu Radun Lagusin. Apa kabar Ros? Baik, Tapi kehujanan. kehujanan. Aduh. Karena saya tidak bisa membawa mobil karena hari ganjil kan. Oh iya Ah. ganjil. Terabas saja. Akhirnya kehujanan ya karena naik Kehujanan. motor. Tapi ini ya, maksudnya hujan tiap hari banget ya sekarang Oh iya, Januari ya. Iya. Tadi tuh Desember tuh agak panas loh beberapa kali Bener. malah. Tadi tuh gue jalan kering, Jar. Kehujanannya tuh di tengah jalan. Iya nggak ada pilihan kalau Gak ada hujan pilihan lain deras. selain ya udah berteduh kan. Iya. Ya, Untung lu karena- nggak lewat Kemang karena tuh, deras. ngambang tuh kadang Bener. kalau hujan terus. Ya berteduh terus kemudian udahlah paling bentar setengah jam gak habis-habis nih. Lama. Ya udah deh terabas. Itu dia. Dan soal ngambang nih juga seperti progres dari Kanjuruhan. Karena sebenarnya kan kemarin kita ngomongin ada proses 20% terus. Ya. Tapi sebenarnya sekarang ada kabar baik nih ya. Kanjuruhan berlanjut dengan turunnya SP3D. Yaitu surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas dari My Best Polri. My Best Polri kalau kata Dex. Ya gue tuh pas buka baca naskahnya tuh tulisannya My Best Polri gitu. Kayak anjing nih. Kenapa sih harus bercanda gini? Sama kabar baik. Iya, Kabar BIKE, sepeda. Iya. Baik emang. dia bilang ya. Jadi ketua Tataknya Adam Hidayat bilang surat ini diharapkan bisa melakukan pemeriksaan kembali terhadap penembakan gas air mata mulai dari aktor intelektual hingga eksekutor. Terus juga tadi berita juga ada ya. Jadi ada beberapa yang belum tersentuh hukum seperti mantan Kapolda Jatim, terus juga mantan Kapolres Malang, PSSI, Direktur LIB sampai eksekutornya. Iya. Walaupun eksekutor ya melakukan perintah aja ya biasanya ya. Sebenarnya kan. Yang nembakin ini kan belum sampai dapat apa-apa kan. Iya, fokusnya di perbaikan ya tanpa masalahnya diselesaikan karena sebenarnya renovasinya itu bagus ya, itu satu hal gitu. Tapi hal lainnya adalah kalau nggak diusut ketika udah ada stadion yang udah jadi, nah yang ininya Iya. bisa terjadi lagi gitu Benar, loh. benar. Iya kan? Karena nggak diusut sampai tuntas. Tapi kalau untuk Piala Asia nih, apakah ini momen yang tepat juga nih untuk bisa menyuarakan Kanjuruhan sebenarnya kan? Tentulah harus disuarakan juga karena kita kan tanding di Ini ajang Munchen internasional. Iya, muncannya begini. buat Munculnya kita. begini, gua rasa gue yakin akan ada banyak orang Indonesia juga yang datang nonton langsung di Qatar. Itu juga harus tetap disuarakan karena kan turnamen internasional juga Iya. bisa jadi instrumen buat menyuarakan sesuatu gitu dan Iya. itu juga kayaknya terjadi di World Cup juga sama, di turnamen-turnamen internasional juga sama. Jadi gua rasa buat teman-teman yang nonton siapapun nanti gitu ya, yang nonton langsung ke Qatar, Betul. idea bagus juga buat menyuarakan Kanjuruhan. Dan gitu. menurut gua salah satu hal yang harus ditepikan adalah mempertanyakan ngapain sih ngomongin ini terus, emang gunanya apa? Kan kadang-kadang ada resistensi kayak gitu ya ketika ada yang ngebahas Kanjuruhan, dan gua kadang-kadang masih suka nemuin tuh
di kolom komentar, bahkan di kolom komentar YouTube gitu ngapain sih ngomong kayak gini gitu kan. Toh yang salah si Anu si ini gitu kan. Mana mempertanyakan fansnya apa yang masuk duluan ke lapangan kok nggak dipertanyakan segala macam kayak gitu. Ya buat gue sih kalau misalkan tiba-tiba mati ya udah kelar gitu aja kan nggak mungkin juga gitu loh. Tiba-tiba nggak dibicarakan kan nggak mungkin juga gitu loh. Ya lu bisa lihat kalau misalkan aksi Kamisan gitu udah 800 kali aksi Kamisan kalau nggak salah. Betul, udah Kemarin ya? berdekade-dekade itu. Iya udah berkali-kali ya kan tidak ada jawaban tapi tetap mereka jalan gitu loh. Emang upaya menuntut kejelasan dan keadilan ya memang kayak gitu loh. Iya, Emang terus harus lu harus disuarakan. ngomong terus gitu. Iya, dan sebenarnya ini ya kalau tadi terkait Kamisan aja, ini kan ada hashtag yang terus dikawal bebaskan Fatih Haris kemarin juga akhirnya Betul. bebas. Nah ini kan maksudnya ya ada kabar baik lah, ada Iya. apa ya cuaca yang cerah nih untuk pengusutan dan juga masalah hukum dan HAM di Indonesia gitu. Walaupun masih banyak hal lain, Betul. masih banyak kasus HAM lain, kasus hukum lain, tapi paling tidak ada secercah harapan yang kita punya bahwa ini bisa diusut gitu. Termasuk Kanjuruhan juga ya harusnya. Harapan tuh mati karena mungkin lu capek sendiri gitu tau nggak maksud gue. Ketika lu ngerasa ngapain sih berbuat kayak gini nggak ada hasilnya nggak kunyang itu ya berarti kan di situ harapan mati menurut gue. Ya, sejauh ini box to box football podcast football show ya kita masih menyuarakan soal Kanjuruhan karena Iya. kita percaya memang segala sesuatu harus ada closurnya dan ya termasuk Kanjuruhan karena ya more than football kan yang kejadian di sana kemarin. Iya itu dia dan ya mungkin kita masih menunggu dan juga pengusutan penghakiman dari kasus Kanjuruhan ya tentang orang-orang yang terlibat juga dan bertanggung jawab atas kejadian yang mematikan itu. Kita juga sebenarnya menunggu dan penasaran nih apakah Piala Asia ini akan menjadi penghakiman buat Sintayong. Nah gue akan mulai ke lu dulu Un, karena gue sama Rossi sama Dex sudah pernah ngomong ini sama Tio juga. Nah kalau buat lu apakah ini adalah memang momen yang tepat untuk menghakimi Sintayong? Dan sebenarnya kalau mau dihakimin S-nya dosa, sin. Shit, S-nya sin gitu harus ya judulnya bukan S-nya dosa. Kok S jadi D? Essensin. Mesin kan, maksudnya bahasa Inggris kan. Iya, tapi ini gue pernah bahas juga kemarin ya soal gini. Kalau emang ini jadi penghakimannya Sintayong, indikatornya apa? Apakah lolos? Apakah mengalahkan Jepang? Apakah main bagus atau apa? Betul kalau misalnya kita jangan sampai lompat logika gitu. Betul kalau misalnya mau ngecek apakah Sintayong Coach Sin ini progresnya ada itu ya lewat capaiannya gitu. Betul kalau misalnya Piala Asia itu nggak bisa dicek lawan kita susah gitu ya. Bahkan kata Opta analis kita buat jadi juara grup aja 3% sekian gitu buat lolos gitu. Gua rasa memang agak sulit. Bahkan ketika lolos pun apalagi gitu sih variabel-variabelnya untuk ngecek apakah Indonesia itu bagus di eranya Sintayong dan sebagainya. Gua rasa yang paling terhitung untuk bisa ngecek yang akan tepat untuk jadi judgment day-nya Sintayong itu justru bukan Piala Asia, tapi Piala AFF 2024. Oh. Kenapa? Lebih real ya. Lebih real. Kenapa? Karena satu pemain naturalisasi udah lengkap tuh. Istilahnya yang dipengen dari 2000 berapa tuh udah ada semua. Udah ada Martin Paes, udah ada Zai Izes, udah ada Tom Hai dan lain-lain lah. Nah, kalau di Piala Asia ini kan sebenarnya situasinya serba sulit lah. Para pemain baru masuk, terus juga lawannya juga beda gitu, bukan Kelas kita, bukan kelas kita harus diakui. Nah, kalau Piala AFF 2024 ini AFF ketiganya Sintayong, dia tentu udah banyak pengalamannya gitu. Park Hang-seo udah nggak di Vietnam. Kalau misalnya sampai nggak menang juga, Thailand lagi nggak bagus ininya sepak bolanya lagi banyak masalah. Bahkan kalau nggak menang juga ya baru itu penghakiman. Tapi kalau Piala Asia, walaupun di sisi lain gue juga melihat ada sudut pandang yang bagus. Jadi gue lihat di timeline Twitter ada yang bilang kalau kenapa harus berhenti sekarang? Karena akan berpengaruh terhadap progres sepak bola Indonesia ke depannya. Karena kan Indonesia itu masih main di kualifikasi Piala Dunia. Nah kalau misalnya di sisa pertandingan let's say tidak berkembang di bawah Sintayong kan sayang juga tiket ke babak selanjutnya. Tapi menurut gua agak sulit juga keluar dari grup itu gitu di kualifikasi Piala Dunia karena kan kita ketemu Irak juga dan ada Vietnam juga. Gambaran dari Piala Asia mungkin bisa jadi gambaran di kualifikasi nanti gitu.
Tapi kalau ngomongin yang kualifikasi Piala Dunia itu, gue bisa mengerti kenapa orang lebih nge-push itu sebenarnya. Karena oke lah ada Irak gitu ya. Cuman at least sama Vietnam sama Filipina tuh lu bisa nge-push lah. Meskipun peluangnya mungkin buat menang nggak 70% gitu ya. But at least misalkan 50-50 ya seimbang, ya lu bisa ngejar lah buat usaha menang gitu kan. Kayak gue pernah bilang, gue agak kecewa sama approach-nya Sintayong pas lagi lawan Filipina gitu. Ketika melawan Irak, oke lah. Lu reaktif kan, lebih ngandelin defense first, terus kemudian counter, tapi ternyata defense juga kadang-kadang kecolongan tuh pas lagi lawan Irak gitu. Nah pas lagi lawan Filipina itu gue ngerasa harusnya approach-nya tuh lebih proaktif gitu, karena gue ngeliat ya kayak gue bilang di beberapa episode lalu, itu Filipina defense-nya tuh amat sangat shaky, dan ketika gue ngeliat Filipina lawan Vietnam itu berulang kali dimanfaatin banget sama Vietnam gitu loh. Makanya kemudian Filipina sering banget ngopernya pakai long ball kan pas lagi lawan Vietnam. Nah, kenapa Indonesia nggak mencoba approach gitu. tersebut gitu loh ketika menghadapi Filipina gitu? Kenapa lu nggak proaktif? Ya udah itu pressing aja lini belakang, karena mereka shaky gitu, gampang bikin kesalahan. Itu sebenarnya kritik gua gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya tadi kan targetnya ada Piala Asia ya, ada indikator misalnya nggak lolos atau misal dibantai, pecat misalnya ada yang gitu. Ada juga yang kaum panjang nih, main panjang paling nggak sampai AFF. Itu berarti di akhir tahun ya. Betul, akhir 2024. Jadi masih ada waktu untuk Sintayong, dan itu akan melewati kualifikasi juga sempat kena ya. Kualifikasi Piala Dunia. Nah, tapi gini, kalau misalnya untuk menjaga peluang Indonesia dengan pelatih baru misalnya, ya kan Sin kemarin mainnya kayak gitu lawan Filipina kan, kita kecewa juga ya, approach yang udah dilewati. Ganti pelatih baru. Ini kan juga dilema, karena kalau ada pelatih baru, apakah dia bisa langsung fit in ke sistem, atau pemain-pemain yang pool yang dia punya bisa dimaksimalkan dengan baik. Maksud gue ini butuh adaptasi juga dibanding misalnya Yasin sampai AFF gitu, karena itu jelas penilaiannya, lu juara atau enggak, itu bisa target juara, bukan kayak Piala Asia yang target lolos juga sebenarnya orang nggak yakin juga gitu loh maksud gue. Buat gue, iya gak sih? Kalau dari gue ya. Kalau ada pelatih baru nih Ros misalnya. Iya, enggak. Tapi kalau buat gue gini, jadi gue mengkritik approach taktiknya itu bukan berarti gue pengen dia langsung out gitu loh. Ini lebih pandangan secara moderate aja gitu. Karena gue menemukan juga beberapa argumen ketika kemarin kita ngebahas soal timnas beberapa episode lalu, banyak yang bilang timnas tuh nggak bakal langsung baik cuman dengan ganti pelatih gitu. Emang harus banyak banget yang dibenahin gitu. Termasuk bagaimana kita kan juga ngomongin visi sama misi kemarin gitu ya. Sampai sekarang kita nggak tahu visi misi kita nih timnas mau dibawa kemana gitu. Sepak bola Indonesia mau dibawa kemana gitu kan. Yang gue lihat kan sejauh ini yang kelihatan adalah yang penting hari ini dulu. Makanya pada sasaran tuh ya udah quick result. Yang penting dapat hasilnya sekarang gitu. Kita belum ngomongin masa depan gitu loh, maksud gue gitu. Jadi gue pikir kalau misalkan ngomongin ganti pelatih ya memang tidak ideal gitu. Walaupun tentu saja bukan berarti gue bilang Sintayong jangan diganti dulu. Bukan berarti dia nggak bisa dikritik gitu, karena harusnya ada kayak gue bilang tadi gitu, harusnya ada approach taktik yang lebih baik pada beberapa pertandingan gitu. Dan coach ini kan sebenarnya menimbulkan pro kontra ya. Ya ada yang dukung, ada juga yang enggak, udah habis waktunya. Tapi itu masalah sebenarnya Jer. Mas Ros menurut gue ya. Jeleknya orang Indonesia itu selalu dikotomi gitu loh. Dikotomi. Antara A sama B gitu. Iya, bukan spektrum kan. Iya, jadi kalau jadi kutub, bukan kutub spektrum. terus gitu. Jadi lu tuh harus milih, lu pro coach Sin atau enggak? Ya nggak bisa lah. Gue nih misal gue nggak pro coach Sin juga, tapi gue merasa dia harus dikritik. Apakah gue milih Sintayong untuk stay? Iya, tapi apakah gue gak akan ngeritik dia? Tetap ngeritik lah. Iya. Nah sementara kan orang Indonesia enggak. Lu harus pilih antara 1 atau 2 atau 3. Lu harus pilih. Iya, maksud gue dalam beberapa masalah lu bisa kutub gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada penjahat dihukum apa enggak? Ya dihukum lah orang penjahat gitu kan. Kalau konteksnya kayak Aon tadi milih 1, 2 atau 3. Sebenarnya kalau lu udah punya oke gue 1, oke gue 2, oke gue 3, tapi nggak salah juga untuk mengkritik. Iya. Tapi kan kesannya kalau kita udah dukung 1, 2 atau 3, mau gimana kayak dia kita bela habis-habisan. Nah, di kita tuh salahnya si dikotominya tuh nggak spektrum gitu. Spektrum. Tapi jadi dikotominya tuh kelas gitu, A, B, C, bukan emang ada lembah lagi gitu. Karena menurut gua ketika misal nih let's say gue termasuk yang pro kalau coach ini masih stay lah untuk beberapa masa, tapi juga ya gue kritik approach, kritik pemilihan pemain timnas dia yang buat Piala Asia sekarang gitu. Ada beberapa yang ada switch nih, kita langsung bahas aja nih. Gua Sadil rasa diganti ada Malis. Gimana menurut lo? Banyak pertanyaan nih, karena ini udah menjelang banget ketika terjadi perubahan ini. Minggu depan udah mulai ini. Iya makanya. Minggu ini.
Minggu ini Minggu ini. Senin. Senin, Oh, Senin. iya, Piala Asia minggu Piala ini udah Asia, mulai. Iya. Menurut Ini gua- juga jadi betul. obrolan banget di sosmed Obrolan banget lah. karena Iya, kan lagi fresh. even ternyata orang Malaysianya aja kaget Sadil nggak dipanggil. Lu kaget nggak? Gue nanya dulu. Kaget kalau gue kaget. Lu kaget, gue kaget jujur. Kaget. Kalau lu? Oh gua nggak. Enggak. Kenapa? Kenapa? Jadi gini. Ini ada mungkin yang dilihat juga Mas Sintayong ya. Pertama sebenarnya yang gua lihat mungkin kemungkinan besar kalau kita lihat beberapa pertandingan kemarin skema yang bakal dipakai kan dua penyerang kayaknya 5-3-2. Iya. Oke. 5-3-2 spesifik ya. 5-3-2. Backnya 5 kayaknya nih. Backnya 5 kemungkinan. Tapi Jepang dan Irak. Ya emang ya realistis aja. Realistis. Kita kan dari Tobago. Ketika ada ini sebenarnya bukan Sadilnya sebenarnya, tapi wajar ketika misalnya Sadil kelempar karena memilih untuk lebih banyak penyerang. Oke, berarti taktik. Taktik sebenarnya. Alasan teknis beneran. Gua masih berusaha husnuzon gitu ya. Itu masalah taktikal. Berprasangka baik karena kan Ya. udah kalau misalnya Sadil stay diharapkan ada lebih banyak penyerang di sana. Jadi ada lebih banyak penyerang dan yang jadi masalah memang mungkin Sadil nggak cocok dengan yang dipengen sama Sintayong. Walaupun di sisi lain juga harus dipertanyakan. Hoki Caraka kan masih muda gitu. Iya. Kayaknya pengalamannya masih belum banyak. Kenapa dia yang stay, Sadil nggak? Karena di sisi lain, karena kalau misalnya pakai dua penyerang, kayaknya Sadil bisa-bisa aja jadi. Nah iya itu maksud gue. Jadi wide Iya forwardnya gitu benar. Betul, mungkin yang penyerang yang di playing atau advance-nya Sananta sama Dimas. Tapi Dimas. kan si Sadil ini bisa jadi penyerang yang melebarnya. Memang, nah itu maksud gue. Dipertanyakan juga itu. Gitu. Dan kalau formasi awal 5-3-2, kan di pertandingan ada momen-momen di mana lu lebih butuh pemain yang Bisa, flank iya, gitu, iya. nge-wide Ya. gitu. Nggak, Nah, maksudnya- ini tuh jadi opsi kalaupun dia nggak starter karena nggak ada di formasi lah. Ya ini kita ngomongin sama kayak Lili Pali, kayak Nadeo gitu. Mungkin mereka nggak masuk sistemnya Coach Sintayong Nah misalnya. itu kalau Nadia tuh gue nggak ngerti lagi tuh nggak masuk sistemnya kenapa tuh. Iya maksudnya kalau nggak masuk sistem gue masih nggak dipakai masih make sense Ros. Tapi nggak dibawa itu yang Iya. sebenarnya kita bingung termasuk Sadil mungkin. Kalau menurut gue kalau misalkan sebuah tim approach-nya adalah reaktif gitu ya, menyesuaikan sama lawan, terus dia mungkin dari satu pertandingan ke pertandingan lain approach-nya beda gitu kan. Berarti kan lu butuh opsi sebenarnya. Betul. Gitu loh, maksud gue. Gak bisa stuck Iya gitu loh. itu menurut gue itu butuh opsi gitu. Jadi ketika kemudian plan A lo adalah 5-3-2 defense terus kemudian ngandelin transisi, oh nggak bekerja nih gitu kan. Mungkin gue butuh nge-stretch lawan Iya. buat nggak berkumpul di satu zona ya. Dan lu butuh seorang wide forward. Ya di situ kemudian menurut gue opsinya bisa dipakai Iya. gitu. Tapi berarti kalau dari argumen lu tadi ya, penjelasan lu berarti kalau kita bisa husnuzon begitu. Kan yang masuk ada Malis. Nah ini Karel cenderung lebih bisa versatile di tengah ya berarti ya. Bisa agak defense juga, dia bisa. Ini kita bantu berusaha serang. berprasangka baik ke Coach Sin sebenarnya. Ya kan burung ada banyak Enggak, kan. menurut gue Apa alasan logisnya? Coba kita ini tebak. bukan berprasangka baik tapi mencoba merasionalisasi, Mengerti. memahami Iya, gitu loh. Mungkin Kita bahasa tepatnya merasionalisasi pilihan itu. Karena gimana gitu. jujur- Kita berusaha kayak gitu karena juga. gue jujur sama lupa ada kayak pilihannya bikin gue bingung gitu. Iya. Why? Kayak misal nih Adam Alis oke lah dia bisa main gelandang, bisa main winger. Betul. Berarti, Number oh, 10 bisa juga. Number 10 bisa. Oh, Ya. mungkin itu alasan kenapa Sadil dilepas karena Adam juga bisa main winger. Oke, Iya. Oke, fine make deh. sense. Cuman tapi juga gak make sense karena ada banyak banget penyerang di sana. Ada bukannya gua nggak bilang hoki nggak pantas masuk, cuman ini kan turnamen besar, which is lu butuh the best play, 26 pemain terbaik Indonesia gitu. Mungkin timnas butuh hoki. Ya mungkin Bisa. Butuh hoki. bisa juga hoki Caraka masuk tapi ada pemain kayak Sadil gitu masuk Ya juga itu bisa aja kayak gitu. Gua ada banyak apa ya? Ada banyak why Iya, dari iya, pemilihan iya. pemainnya dan ini yang bikin Coach Sintayong itu sulit situasinya adalah dia ibaratnya capres tapi dia bikin kampanye yang bikin bingung calon pemilihnya gitu loh kayak mau ngedukung tapi lu ininya tidak sesuai gitu. Ini maksudnya gimana sih gitu Iya, ya? gitu, Jadi apa kita sih dibikin gitu? mikir dulu. Iya, Oke, gitu. nah gue juga belum sempat nanya ke lo nih ya soal Nadeo sama Lili Pali. Karena kalau dari yang tadi kita bahas soal opsi, kemudian juga soal posisinya bisa cenderung versatile lah bisa kita bilang ya. Lili Pali sebenarnya bisa juga main di depan. Itu yang kita lihat juga di Asian Games misalnya. Betul. Ya kan dan bahkan dia gue ingat banget dia cetak gol yang Uni Emirat Arab tuh yang bikin kita Lili punya Pali nafas. jadi false nine kan waktu Iya kan Asian Fortnite dan Games. di Borneo juga dia bisa malah mainkan peran itu sebenarnya Betul, gitu. betul, Dan betul. kalau kita lihat sebenarnya stok penyerang, Ah, strike terus Sananta ada di Mas Derajat, Dendi.
Dendi bisa juga melebar, bisa juga tengah juga gitu. Nah ini ada Hoki Caraka. Bukan masalah soal Hoki Caraka. Tapi Lily Pali sebenarnya bisa menggantikan salah satu dari mereka sebenarnya. Betul. Apalagi Lily Pali bisa main jadi striker, bisa main jadi number 10, bisa buat misalnya let's say ternyata Marcelino atau Jenner stuck gitu. Jadi apa kalau mau nebak-nebak pikirannya STY, kenapa nggak ada Lily Pali? Ini jawaban gue dan jangan dianggap gue lokal pride ya. Ini serius nih. Ini menurut gue nih ya. Orang Korea ini kan lebih senang sama sesuatu yang determinan dan juga semangat gitu ya. Mereka tuh sangat menghargai sesuatu yang lebih fighting gitu. Teman-teman boleh cek, ada nggak playmaker orang Korea? Coba cek. Playmaker orang Korea. Ya, Playmaker. creative force-nya aja Creative force. modelan yang modelan mainnya Park stylish Ji-sung. gitu. Nah, iya pemain stylish. Jepang punya banyak kan? Iya. Oke. Nakamura, Nakata dan lain-lain. Oke. Iya. Korea. Korea punya nggak coba? Creative force-nya tuh modelan Park Ji-sung, Nah. Son ya. Ikangin itu bahkan white ya dia. Dia white. Iya. Makanya gue tanya, pernahkah Korea Son pun punya? sebenarnya ngotot ya. Makanya mereka tuh lebih suka determinan. Boleh dicek timnya Sintayong dari pertama kali ngelatih Indonesia sampai sekarang ada nggak pemain model kayak gitu? Jadi Lily Pali kurang ngotot Emang cara mainnya. Mungkin Arketipenya bukan arketipenya Lily Pali ini tidak sesuai dengan yang dipengen sama Sintayong itu aja. Gak ada like and dislike kok. Cuman ini mah mungkin pemain yang disuka Sintayong adalah jenis pemain yang bukan Lily Pali itu aja. Tapi pemilihannya Sintayong tuh sebenarnya lebih masuk akal ketimbang Gareth Southgate lagi-lagi. Iya betul. Kalau mau dibandingin. Pokoknya tiap ada ngebahas timnas siapa, Southgate aneh-aneh. Aneh. Soalnya aneh. Nggak, maksud gue kayaknya di podcast Inggris juga bingung gitu. Iya. Southgate kok masih ada. Nah kalau makanya alasan kenapa Lily Pali nggak dipanggil mungkin Oke. dia kan Sintayong justru bilang kan kalau misalnya dia kalau Lily Pali itu sulit kalau game lagi temponya higher katanya. Oke. Make sense, itu make sense. Menurut gua masih Make sense. jawabannya make sense walaupun gua tidak menerima jawaban itu. Iya. Ya make sense tapi nggak setuju gitu Ya gua kan. agree to Make sense. disagree aja gitu kan. Iya, iya, iya. Masalahnya gini, menurut gua Lily Pali adalah best number 10 Indonesia in our football history. Coba cari ada yang sebagus Lily Pali nggak? Nggak ada menurut gua. Dengan tipe kayak gitu. Tipe kayak Lily Pali Iya, nggak ada. iya, Mungkin yang paling mendekati dikit Edward Ifak dalam doang. Tapi kalau ngomongin number 10 dengan skill, Iya juga sih. dengan Flair sih. ya flair paket lengkap kayaknya nggak ada yang kayak Lily Pali. Modelan Yusuf Bahtiar gitu enggak ya? Jadi lebih lama lagi tuh. Ajat Sudrajat kayaknya mendekati sih. Ajat Sudrajat kayaknya yang dekat sama Lily Pali. Soalnya gue inget ini main gue ke apa namanya, gue ke Jalak Harupat kalau nggak salah, itu zaman pokoknya itu pertandingan antara para legends gitu ya, salah satu legends yang legends Inggris sama legends Indonesia, salah satu yang main tuh Yusuf Bahtiar gitu ya, dan itu beneran cara mainnya kayak jalan kaki, terus kemudian dia gerak ke kanan gitu, ini mau kemana dia tiba-tiba reverse pass, tuk, terobosan gitu. Kayak dia tuh 8 sih. Iya. Iya kayak 8 ya sebenarnya. Kayak 8. Iya. Tapi Soalnya sebenarnya Yusuf Bahtiar tuh 8 karena 10-nya tuh Ajat. Oh Ajat iya, tuh paling iya. Ajat Sudrajat paling mendekati Lily Pali. Ini maksudnya kita ngebandingin. Dan maksudnya ini yang di pengetahuan gue tentunya. Kalau ngebayangin aja Sudrajat mainnya kali Lily Pali gitu. Ya. Kan gue juga gak kebayang nih soalnya dulu. Nah, Ajat dibikinin patung. Iya makanya gini. Soal lini depan juga kan belakang kita kan banyak ini ya, banyak yang mix gitu ya asingnya. Nah kita ngomongin lini depan juga tadi sebenarnya kalau tadi argumen lu adalah soal determinasi tinggi, semangat. Fighting. Sebenarnya depan cukup mewakili ya kalau kita lihat ya. Kita punya strike ya tadi Hoki Caraka gue bilang, terus Dendi juga, terus Ramadan Sananta, terus Dimas Derajat emang fighter sih tipenya, mungkin makanya dipilih gitu ya. Bisa jadi. Karena mereka lagi form. Gua rasa kenapa ya mungkin masanya beda, cuman ini mungkin banyak banget yang mempertanyakan kenapa pemain ini nggak dipilih, pemain ini dipilih sih. Lumayan banyak orang berusaha merasionalisasi kenapa pilihan Sintayong ini. Berusaha gitu. mencari ini kenapa ya? Oh mungkin gini Nih, gitu loh. ya. Jadi kayak gitu. Karena kalau Deo ya apa Pandangan menurut Irawan lo itu ya, kenapa tuh? kita udah diskusi, gue belum dengar itu pendapat lo. pertanyaan Menurut lo sih, karena- bingung nggak? gue punya anggapan kalau Nadeo ini agak kurang tenang kalau lagi commanding di bawah gawang. Dia punya gawang yang bagus banget, cuman dia emang agak rushing out, terburu-buru aja. Tapi itu bukan kejelekan, maksudnya emang kan kadang lu harus ngirim bola cepet kan. Mungkin itu kurang cocok sama Sintayong juga gitu. Dia mungkin pengen kiper yang lebih calm buat ngalirin bola, bisa jadi gitu. Tapi juga di sisi lain 3 kiper dia apakah calm? nah itu pertanyaannya apakah Syarul Riyandi, Trisna, Syarul Riyandi, Trisna dan Hernando.
Hernando itu tipe yang lebih calm gitu. Gue juga tidak tahu menau. Cuman banyak yang bilang karena Hernando bagus build up-nya. Tapi kan dia juga perkaranya adalah tingginya tidak terlalu tinggi kan Hernando ini kan. Oke. Ini juga bisa jadi problem. Syahrul? Ini sebenarnya selalu jadi persoalan ketika berbicara soal kiper yang bisa kalem, kompos, bisa build up gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga melupakan bahwa perkara penyelamatan Ya, gitu loh. savingnya gitu. Nah, itu kan kemudian yang jadi faktor kenapa kok Nadio nggak dipilih sih gitu loh. iya. Jadi itu yang kemudian kayak jadi perdebatan gitu loh di kalangan orang-orang gitu. Karena Nadio timnya lagi pertama, Sevi. Iya. Dia penampilannya juga bagus gitu, banyak clean sheet dan Iya. shutouts gitu. Makanya memang ya itu banyak. Iya, banyak kebingungan ya. Maksud Karena gua, kayaknya cuman defense doang mungkin orang tidak bertanya gitu. Iya, Karena iya, memang iya. sudah siapa firm. mau nyaingin Elkan, Jordi, Ya gitu, Shea, Iya. dan oke-oke Sandi aja gitu. Cuman lini lain yang bikin banyak orang pertanyaan. Betul, gitu. betul. Dan ini sih kalau gue sih lebih ke kalau misalnya Nadeo sama Lili Pali gak masuk starting 11 karena kebutuhan taktik. Tapi tadi gue sepakat untuk opsi mah gak ada salahnya sebenarnya. Paling tidak dia dibawa. Toh pemain Iya. 26 loh, Iya. bukan 23. Betul, Itu kan yang betul. dipertanyakan orang. Paling tidak ada reward atas pencapaian dia di tim dengan membawanya ke Piala Asia gitu. Untuk opsi aja paling enggak gitu. Karena kan. even Sadil tuh bisa jadi opsi jadi wingback bahkan. Menurut Iya, gue ya. bener. Kalau misalnya emang di bawah tuh kegunaannya banyak gitu menurut gua. Dan sebenarnya kalau tadi ngomongin determinasi gitu kan sebenarnya apa Sadil yang tuh. ya itu dapat gitu loh. makanya. Dan gini loh, dari tahun kalau misalkan gua kan agak abstrak ya ngomongin soal DNA sebuah tim gitu Iya, ya. Gitu kan iya. kadang-kadang cuman kalau misalkan ngeliat sejarah timnas dari waktu ke waktu itu kan pasti ada yang namanya serangan dari sayap. Lu pasti Betul. selalu punya sayap lah. Iya. Iya, Gitu iya, kan. iya. Makanya kemudian ketika Dendi Dan sayap. terus kemudian ketika Sintayong mau main 5-3-2, udah pasti itu kan ada dua posisi di sayap yang bisa Betul. dimaksimalkan gitu loh. Entah buat defense, entah buat offense gitu. Jadi ya bisa masuk sebetulnya di Harusnya, situ makanya. gitu. Idealnya ya di kepala gua ya gitu. Tapi sebenarnya ketika diganti maksudnya jadi Adam Alis, gue juga ngerasa, tapi sebenarnya butuh juga sih Adam Alis gitu ya. Iya, iya Tapi gitu. kan pertanyaannya jadi kayak harusnya siapa yang digantiin ya? Gimana menurut lo? Tulis kolom komentar ya. Kalau kita mau main what if aja, kan udah kepilih kan. Kepilih gimana? Tapi kan untuk berdiskusi di didaftarin. kolom komentar nggak masalah. Iya, Ntar iya. kalau misalkan kita mungkin baru bisa ngeliat ketika nanti Senin pertandingan pertama Betul. gitu baru Apa yang kelihatan terjadi ini, gitu. ini maksudnya mau kayak gini Atau gitu. kalau mentok ada opsi siapa Ya, di bench gitu. gitu. Lawan Irak ya, hari Tuh. Senin ya. Dan itu sebenarnya lawan Irak itu menarik karena kan udah pasti kita agak underdog tuh. Hmm. Kita udah pasti underdog lah Ya. gitu. Dan di situ kan mungkin bakal kelihatan tuh mau main reaktifnya seperti apa gitu. Nah, dari approach itu baru kita bisa nilai. Iya, oke. Itu dari yang tadi kita ngomongin lokal, ya pemain-pemain kita gitu ya. Tadi Aun juga bilang kalau belakang sih ada kecenderungan memang orang nggak mempertanyakan juga karena memang pengalaman mereka, kualitas mereka juga gitu ya. Nah, tapi ada juga pihak-pihak yang mengkotak-kotakan seperti Dex tadi bilang soal naturalisasi, soal ini tuh full, nah ini bahkan nih line up pemain keturunan, ini bisa jadi suatu hari kita akan punya pemain starting Ini gue pernah 11. mempertanyakan ini di Twitter sebenarnya. Iya, gua pernah lihat Kayak, juga. apakah suatu hari nanti kita punya 11 tuh isinya ya naturalisasi heritage dan lain-lain iya kan, gitu. pemain heritage begitu kan, Ah. ada turunan segala macam gitu. Dan bahkan narasinya tuh bisa jadi tergeser tuh sampai kayak wah gila pemain pemain lokal Ah. itu nongkrongnya sama pemain lokal doang, pemain Ah. asing sama pemain asing. Sampai Mark Terjadi Locke dua- akhirnya harus foto kebersamaan gitu kan. Enggak, tapi kan itu yang terjadi kan, narasi Iya. publiknya jadi gitu. Wah terpecah kubu nih, Ah. mereka nggak main bareng gitu. Emangnya maksudnya hal yang kotak-kotak ini Enggak, serame gue ini? nanya gini. Ah. Kalau ngomongin keturunan, lo lihat Prancis 98 itu isinya kayak apa? Iya. Exactly. Nah, ya kan Prancis maksud gue. makin di sini deh 2018 yang Kayak baru apa juara ini? dunia. Iya, Nggak usah kayak apa? kejauhan 98 kita ngomongin. Iya kan akan 2018. maksud gue pada akhirnya itu kan Conte. iya itu isinya kan pemain anak-anak imigran Iya. semua, pemain Ah. terbaik mereka Zinedine Zidane tuh Iya. ya udah gitu, Mbappe. imigran gitu loh segala macam. Jadi Iya. gue tuh sebenarnya agak nggak setuju perkara mengkotak-kotakan karena lu jadi membahas sesuatu yang sebetulnya tidak penting-penting amat gitu loh. Tapi gue sepakat. Jadi harus ngeliat ini tuh dari the bigger picture tuh gitu loh menurut gua. Satu hal yang harus dibahas kan pertama-tama adalah untuk membentuk sebuah timnas yang baik harus punya kompetisi yang baik, terus punya perencanaan yang baik juga gitu kan, berjenjang sampai ke tim junior. Itu kan yang paling utama kan seperti itu gitu loh. Jangan sampai kemudian
cuman ngandelin quick result karena pengen quick result, ya udahlah datangin naturalisasi. Tapi dengan ngomongin kayak gitu juga bukan berarti pemain-pemain yang pengen naturalisasi itu nggak penting gitu loh. Nah itu maksud gue Iya, gitu. makanya orang Indonesia tuh kalau ngebagi tuh lu pro Iya. naturalisasi atau enggak Jadi- atau lu gak pro sama Bener. naturalisasi gitu. Jadi harus ada abstraksinya Ya, gitu loh. maksud gue itu. Kalau lu ngomongin dunia perkuliahan kayak lu dosen kan ya, lu Ya. paham abstraksi gitu loh. Gue sebenarnya penasaran negara lain begitu gak sih? Nah, jadi gini ceritanya. Gue tuh paling seneng kalau lagi ada isu, Mas Ros. Gue cek di negara lain tuh kayak gitu juga atau enggak. Iya. Jadi selama sepekan kemarin gue nanya ke teman gue di Malaysia, Sikis. Gue nanya beberapa teman gue di Qatar. Gue nanya teman-teman gue yang negaranya ada banyak pemain naturalisasi. Oke. Even gue nanya teman gue yang orang Singapura. Dimana sekarang mereka kan udah gak sebanyak 2004 lah naturalisasinya. Jadi gue nanya, satu yang gue tanya, apakah ada perdebatan antara yang pro naturalisasi dengan enggak? Jawab mereka nggak ada. Jadi gak ada yang track local pride. Gak ada Local pride, nggak ada local local pride. Dan itu tuh ada tapi nggak sampai hitting debatnya. Jadi kayak cuman why aja gitu. Jadi kayak misalnya di Malaysia, gue tanya teman gue yang lain, yang mereka pertanyakan adalah kenapa si A yang dipanggil gitu, bukan si B, lebih ke gitu, bukan karena dia naturalisasi atau bukan. Jadi emang masalah roster aja. Dua, apakah ada local pride itu gak ada juga ternyata. Emang ya udah mereka nganggap pemain yang udah main buat timnas mereka ya orang. Jadi semuanya Iya, sepakat mendukung timnas. Gue tuh Ya. kalau buat gue tuh berusaha untuk mencegah jangan sampai jadi ultranasionalistik Ya, aja sih. gitu. Gitu loh. Jangan sampai ini jadi dibawa ke isu ultranasionalistik gitu. Nah, Aduh, itu udah males banget. Ini Gue males. Mas Rosi itu benar. Yang gua takutkan dari terbaginya orang pro naturalisasi atau enggak itu spektrum paling jauh konflik yang terjadi itu bisa sampai ke sana gitu, Iya. ke ultranasionalis, karena orang akan jadi bilang, karena jujur teman-teman ada beberapa orang yang bahkan mungkin juga salah satu dari kalian ngerasa dia bisa nggak Indonesia Raya, dia ini ngomong ke pemain naturalisasi ya, apakah dia apal Indonesia Raya, apakah dia Pancasila. apal Pancasila gitu. Menurut gua itu agak too much aja sih gitu. Mereka mau main di sini ya udah, ya menurut gua ya Indonesia aja udah gitu. Kalau apakah Marcos Senna ketika naturalisasi ke Spanyol hafal liriknya ke lagu kebangsaan Spanyol? Tentu saja tidak. Tidak. Karena lagu kebangsaan Spanyol nggak ada liriknya. Betul. Karena gini juga waktu itu kebetulan gue ketemu sama sempat ada bareng sama Diego Michel, dia tuh punya concern juga. Dia bilang tuh gini, kadang orang nggak adil Pak sama pemain naturalisasi. Kalau lagi bagus disebut, wah Indonesia dia ya Indonesia lah gitu. Tapi ketika jelek, pulang sana ke negara kamu. Ya ampun. Tuh, Dan Kalau ini di Inggris terjadi itu ini juga. tuh si Andy Murray. Kalau Iya. dia jadi juara Nah, mirip British. gitu. Kalau bisa gagal dia orang Scotland. Ya, kita bener nggak kayak usah cross ke tenis deh. Mesut Ozil, Ya kayak gitu. ya kan? Kalau menang, I'm German. Ah. Kalau misalnya Jerman kalah, I'm immigrant. Nah, iya Dia gitu. sendiri bilang. Nah, Mesut Ozil yang udah dialami contoh sama Ozil jelas. itu ternyata teman-teman waktu Iya. gua tanya sama Diego dan juga beberapa pemain naturalisasi, mereka juga ngalamin kayak Iya, gitu juga. Oke, itu soal naturalisasi. Tapi kalau soal performa sendiri nih, ya uji coba, mungkin secara singkat aja kita bahas. Lawan Libya kalah, ya kan, 2 kali. Yang walaupun yang kedua, jelas kita lihat perbaikan terjadi gitu ya. Kalah tipis dan ya beberapa kali punya peluang untuk equalize the scoreline tapi gagal. Nah lawan Iran ini nggak dikasih tahu kan, sebenarnya nggak ditayangin juga. Tertutup lah. Tertutup. Tapi kan itu katanya request Iran juga ya. Ya. Kalau nggak salah. Nah itu dua tim yang memang sebenarnya lihatnya nggak bisa skor ya, karena mereka memang di atas kita sih. Gua Gimana merasa menurut dua laga itu ya, maksudnya dua negara tersebut sebenarnya kita sangat mempersiapkan buat lawan Irak. Dan gua sepakat karena kan secara kalkulasi, let's say kita bisa dapat poin lawan Irak, menang lawan Vietnam misal, ya lolos kan. gitu, Lolos. Lolos gitu. Makanya gua rasa laga pertama lawan Irak ini jadi penting banget gitu, karena apapun hasil di laga lawan Irak itu akan memudahkan langkah ke depannya gitu. Mau lawan Vietnam, mau lawan Jepang Iya. gitu. Makanya memang realistis dan idealisnya adalah yang menang lawan Vietnam, karena udah gak ada Pak Hangso di sana, jadi harusnya lebih easy. Gak sesusah itu lagi gitu. Di dalam dan luar lapangan ya. Ya, dalam dan Alot luar soalnya lapangan tuh. gitu. Dan juga bisa nahan imbang Irak, idealnya kayak gitu kan, idealnya. Nah makanya Sintayong mungkin milih kemudian lawan Libya sama Iran yang dirasa mirip secara fisikal, secara main. Walaupun Irannya juga sebenarnya banyak masalah juga Iran, ternyata gue baru tahu. Kayak si Serdar Azmun itu
ternyata deal-dealan sama Mourinho gak akan datang ke Piala Asia. Dah. Untuk dipinjemin ke Roma. Taunya dia main di Coppa Italia lawan Lazio Iya, semalam. gitu. Jadi Kartu merah tuh ngikutin pelatihnya. Kompak banget kamu. Ternyata Asmun dia ada bersama deal-dealan kata Mourinho. Azmun ini sama Mourinho buat gak main di Piala Asia. Dan itu Kalah ternyata tuh Roma. kasusnya mirip yang kasus pemain Thailand yang milih buat ya Eka Nitpanya buat milih Urawa Reds. Ternyata kasusnya si Azmun ini juga kena juga di Iran gitu. Kayak lebih milih main buat klub ketimbang main di Piala Asia. Tapi bedanya adalah kalau si Ekanit itu kan persiapan pramusim karena liganya mulainya di awal Ya, tahun awal gitu kan. tahun. Sementara yang satu karena liganya masih jalan. masih gitu, jalan. kompetisi Makanya masih jalan. menurut gue memang ya unik juga Piala Asia ini sebenarnya. Iya, tapi gini, kalau kita lihat ya dari kemarin setelah menjalani uji coba kan lu bilang tadi mirip. Nah, Irak salah satu lawan kita juga dan kita udah pernah lawan juga sebenarnya Betul. walaupun dalam kompetisi yang beda ya, satu kualifikasi, satunya akan jadi panggungnya nih gitu. Jadi Irak, Vietnam sama Jepang. Oke, Jepang mungkin kita tidak perlu banyak bahas karena kita kayaknya udah tahu itu kayaknya calculated loss Tapi juga. ya akan menarik kalau tiba-tiba menang mah kan seru aja ya. Kayak Iya. keren banget gitu. Iya, ntar kita bahas ntar deh. Irak dulu mungkin nih. Dari lawan-lawan nih gimana Iya, lu ngeliatnya? maksud gue Setelah ada 2 kali melawan Libya sama Iran. gue tuh selalu inget kalau misalkan yang kecil lawan yang gede tuh lagunya Rialto judulnya Underdog. Yeah. Lu denger ya, bandnya Rialto judulnya Underdog gitu ya. Itu liriknya bagus banget. We will cheat and we will rob gitu. Kita akan berlaku curang, kita akan ngerampok. Itu kan namanya metafora ya, apa namanya? Ya udahlah, Yang penting versi poin. ekstremnya Ya, gitu lah. ya, Yang penting curi menang poin. gimana caranya gitu. Itu versi Oke. ekstremnya liriknya kayak gitu kan. Jadi gue pikir sebenarnya ada suatu kesenangan tersendiri ketika lu tidak diunggulkan terus kemudian lu Betul, menang betul, gitu loh. Itu exactly. puasnya double Oke. gitu. Tapi kita bahas sebelumnya juga karena nanti kita akan ada pasti bahas Indonesia lawan Jepang juga. Nah, ini yang paling dekat nih lawan Irak setelah lu lihat dua uji coba yang mirip Irak. Nah, gimana catatan dari tim Irak sendiri untuk lawan Indonesia atau mungkin Vietnam nanti yang mungkin bisa kita kalahkan? Gue sih ngerasa kayak dari 3 laga kemarin tuh si Dayung beneran nyoba-nyoba pemain gitu loh. Kalau si Hubner yang dimainin bakal gimana? Iya emang. Kalau si Ibe dimainin gimana? Makanya memang mungkin resultnya tidak sesuai secara hasil skor ya. Mungkin tidak sesuai. Cuman bisa jadi memang yang diincar adalah ya nanti tuh lawan Irak kita bakal gini-gini loh gitu. Yang gue baca kabarnya mereka nggak ini ya, nggak ngincer hasil memang, tapi tes fisik. Kabarnya kayak gitu. Dan paling muda gak sih? Kita tuh tim termuda gak sih di Piala Asia? Betul. Secara rata-rata ya. Tim rataan termuda. Jadi ini tim proses banget nih. Tim percaya proses nih kayaknya. Tapi tes fisik Familiar banget ya. gua rasa Marsnal. ya ini kan Korea banget ya Iya, tes physical nih. Jadi kenapa tes fisik? Karena ngecek. Cuman kan pertandingan tetap dimenangi oleh taktik gitu loh. Iya, Makanya betul. kemudian ketika masih banyak yang mengkritik approach taktiknya masih agak bingung nih, menurut gue wajar-wajar aja gitu. Ya karena memang nobody knows juga kayaknya Iya, gitu. iya. Tapi Kayaknya- sebelum taktik apa kita bisa membahas juga soal passing, kualitas passing yang juga banyak dibahas Karena kalau netizen. ngomongin passing ya fisik lagi, balik lagi. Kalau udah capek kan pasti ya fisiknya ya kalau udah capek pasti Passing jelek, mana-mana. mana-mana gitu. Jadi ya teman-teman jadi gue pernah lihat sendiri ketika pemain Indonesia sedang tidak dalam pressure, sedang dalam kondisi prima, passingnya bagus. Sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Sebenarnya mereka punya quality itu kalau udah Terutama dibandingkan sama gua ya, iyalah. dipanggil tim nasional. Nah, Nggak, tapi ya maksudnya sebenarnya kalau bilang passing pemain kalau ya diukur sama Eropa ya jauh enggak. Ini mah di level Level Asia tuh, nasional. level oke. Asia tuh masih Pun, bagus. berarti sebenarnya target realistis Indonesia di Piala Asia itu apa? peringkat 3 terbaik. Masih realistis? Realistis lah. Oke, Anggap peringkat 3 aja terbaik. kita seri lawan Irak. Atau bahkan gini, kita kalah lawan Irak, menang lawan Vietnam, kalah lagi lawan Jepang. Atau seenggaknya nggak inilah, nggak jadi apa Nggak jadi juru kunci, bulan-bulanan nggak gitu. jadi juru kunci peringkat ketiga, Nggak. walaupun nggak lolos, nggak Nggak jadi lolos, Kemarin lolos, ya. U17 apa-apa. gitu ya. Itu realistis ya. Itu realistis. Itu realistis, oke. Nah, Kalau perkara kepengen ya pengen lolos. Pengen juga. lolos. Oke. Tapi kalau misalnya menurut gua realistis peringkat ketiga. oke. Ada nggak hal yang membuat Sintayong akan dirasa gagal banget di Piala Asia ini? Maksudnya kan, ya ini pasti ya kalau nggak lolos pun masih tetap dipercaya karena prosesnya sampai AFF. Tapi ada nggak yang bikin nggak ini gagal? Ada lah. Kalau misalnya Indonesia nih udah maju juru kunci, Nol poin. golin, 0 poin. 0 poin, wah udah itu pasti. Gagal ya? Ya pasti bakal dihajar masa sih. Walaupun menurut gua nggak gagal ya, maksudnya ya pasti bakal di ya everybody Tapi- wants his head in his Tapi bag. menurut gua kalau udah kayak gitu tuh masuknya gagal. Ya gagal Maksudnya tuh. gagal, udah Curi tegas poin aja. nggak sih maksudnya realistisnya curi Iya poin maksudnya lah paling nggak? tegas aja gagal karena kan pada akhirnya
ya what's the point lo melakukan ini semua kalau misalkan tapi lo nggak dapet hasil Ada sama apa-apa sekali gitu. gitu loh. Ini masalah ini udah bukan percaya proses lagi. Ini mah udah hasil soalnya bos. Kalau misalnya Emang menyebalkannya menurut gua timnas Indonesia itu dituntut untuk segera mendapatkan hasil gitu loh. Sementara pondasinya tuh nggak pernah kokoh-kokoh kuat, banget. benar-benar. Gitu Oke. loh. Itu menyebalkannya memang di situ. Oke, kalau dari Piala Asia sendiri nih ya secara umum Ah. kita keluar dari grup Indonesia tapi semuanya gitu. Ada tim Asia yang worth to watch menurut lo? Mungkin Nih. selain yang tim besar ya. Ya jadi kalau kita bicara tim besar kan berarti Jepang. kita bicara Jepang, Korea, Korsel, Arab. Arab Saudi, Itu Qatar. kemarin tuh Qatar masuk gak sih? ada yang Qatar tim bikin besar? meme Piala Asia Jepang itu kan lu tau gak yang tiga naga itu Nah, cuma Jepang doang yang kelihatannya bagus, sisanya tuh kayak idiot gitu, naga Iya. idiot gitu. Australia. itu orang-orang yang memang tone deaf terhadap sepak bola Asia Emang. aja. Australia, Iran, Qatar. Iran situasinya tadi gue bilang agak ribet dan ada satu pemain superstar dia dipanggil namanya Nurlahi, itu pemain bagus banget. Qatar 2019 juara, sekarang tuan rumah. Kayaknya masuk 4 besar, Oke. tapi juara mungkin depends tergantung lawan Oke. siapa. Nah ini kita lihat nih, Kalau- underdog dari sini. Kalau menurut gue sebenarnya based on apa yang terjadi di Piala Dunia 2022 kan ini kan jatuhnya setahun ya 2023 kan ya, Betul. walaupun mainnya di Persis. 2024 harusnya Arab Saudi lu bisa expect lebih Betul. bagus lagi sih. Makanya gue bilang gue sih ngerasa Big Four-nya adalah si semifinalisnya adalah Arab Saudi, Qatar, Jepang, Korea. Tapi kalau misalnya teman-teman mau edgy banget dan bisa ngimpress teman-temannya yang lain bilang jagoan mana di Piala Asia, bisa bilang Uzbekistan. Jadi Really? ada Uzbekistan ini sepak bolanya lagi naik karena ternyata mereka kerjasama dengan Rusia. Ada 2 pemain susah dieja banget dua-duanya. Tapi satu main di CSKA Moskow, satu lagi main di tim Rusia yang lain lah. Iya. Gue lupa. Nah 2 pemain ini bukan cuma nge-carry tapi juga bakal jadi star player di yang waktu World Cup 17 juga lumayan bagus kan Uzbekistan. Iya. Kalau negara lain ada pemain-pemain yang patut kita cermati nggak? Kita Atau akan underdog? melihat The Great Sunil Chetri akhirnya di turnamen besar. Iya. Itu legend banget. Iya. Kalau misalnya nggak tahu bisa di googling teman-teman. Rekor groundnya udah setara sama Ronaldo sama Messi. Wow. Apa ya lagi pemain mungkin ya harus diakui sekarang bisa jadi pertempurannya Korea Jepang, bisa jadi game yang dipengen kan. Ideal final pasti orang pengennya Korea sama Jepang, tapi ya Asia nggak segampang itu juga. Iya. Ada Australia juga masih. Jadi ya sebenarnya menarik buat diikutin gitu. Palestina ada yang spesial mungkin? Ya ada yang main di Indonesia, Basim Oh iya Rasid. benar ya. 2 orang kata lu ya? Satu Indonesia. Satu ini Rasid. Nah ini juga kita bikin konten yang kemarin kan. Oh iya, ada di box to box ya. Iya. Sempat salah Waldo ya. Maafkan Waldo, dia Posting cover semua. posting cover semua, dikira gimmick, enggak gimmick, itu salah. Bilangnya alasan fokus skripsi. Sorry bang. Sorry bang, gue posting cover semua. Kan maksudnya bisa dilihat dulu kali ya. Iya. Tapi ya itulah Waldo ya, kesayangan kita semua. Kalau kita geser ke Piala Afrika, ada yang menjadi favorit atau worth to watch buat lo? Kalau gue tuh DR Kongo kemarin tuh orangnya. Oh karena itu ya dia fotonya pakai jersey klub loh. Gue bingung banget. Unik DR Kongo. Masih kesel postingannya dokter Kongo udah dibilangin itu bukan dokter, Dokter. itu dokter. Dokter. Nih. Ya favorit mah orang pasti terutama fans Liga Inggris dan juga terutama fans Liverpool tentu pengennya salah Legit. juara kan. Ya gue pengennya sampai final salah. Salah juara kan, tapi Dia kayaknya nggak gue rasa negara-negara lain juga kuat. Maroko tentu. Oh Maroko ya. Terakhir juara tuh Senegal ya. Senegal. Maroko karena gue fans pelatihnya Walid Regragui itu keren banget. Tapi yang bakal jadi underdog menurut gue adalah Burkina Faso. Kenapa tuh? Ada Bertrand Traore sama Tapsoba Brothers di sana. Dan gue rasa kemungkinan mereka juga melaju lumayan jauh. Burkina Faso. Iya. Gila gue sempat bahas juga nih Piala Afrika di channel gue di sebelah di Tackle Bebas. Terus kan si Apip nanya, kok banyak sih orang namanya Traore gitu kan? Apakah itu marga-marga apa? Di Indonesia juga ada katanya Ihsan. Ihsan Traore itu anjir. Aduh lucu banget. Itu kalau pemain yang bisa Osimhen lah ya pasti ya. Nigeria ini kan depannya gila-gila ya. Iya. Wah, iya sih, gila ada sih. Boniface, ada Osimhen. Ini tuh yang seru kalau misalkan Mohamed Salah tiba-tiba kayak Messi di Piala Dunia kemarin. Ya, kayak gitulah. Maksudnya?
Ya Mohamed lu lihat kan kemarin ada beberapa klip beredar gitu. Cara mainnya Mohamed Salah di Mesir tuh beda banget sama di Liverpool gitu kan. Beneran kan dia udah wide creator. Nge-carry tim. Dia beneran main di tengah, men. Bawa bola, tendang segala macam. Ada rekamannya di Twitter hari ini kalau nggak salah. Jadi kayak Salah tuh lari ke belakang buat jemput bola buat ngoper ke depan terus dia lari lagi ke depan. Kasihan banget. Jadi kayak trennya nggak ada lagi nih. Gue peran Alexander Arnold gue ambil juga nih. Ya kan, tapi sebenarnya dia nggak perlu pembuktian ya, karena dia udah pernah lakuin itu. Maksudnya kalau Messi kan orang tuh gregetannya karena juara dong World Cup gitu kan. Kalau bisa jadi ekspektasinya sama untuk Salah tuh sama. Tapi kan dia udah pernah. Ya, tapi ya. Tapi tetap ya. Kayak mau Salah juga ya gitu. Jadi tetap kayak gitu. Girassi juga ya, Sergio Girassi gini ya, itu lagi gacor banget di Jerman Bundesliga, saingan sama Harry Kane. Terus ini ada Ernest Muamah dari Ghana. Bisa jadi ini juga ya, bisa jadi one to watch. Lebih rata di Afrika ya menurut gua. Maksudnya lebih diverse gitu loh. Bisa saling ngalahinnya di situ. Ya gitu, dibanding di Piala Asia menurut gua emang lebih banyak yang bisa ditonton kalau di Afrika. Maksudnya tontonan menariknya banyak. Oke. Dan soal tontonan kita juga akan lihat jadwal yang akan digelar nih, pertandingan-pertandingan akhir pekan bersama laga-laga besar. Kita melihat ini di medsos belum ada, tapi kita akan rilis nanti. Tapi ini pilihan bekal malam minggu. Oh iya, memang laga paling besarnya adalah Burnley lawan Luton memang. Gue sepakat. itu apa? Oh ya, buat FPL dimajuin ya. Jadi Jumat jam 1 pagi udah deadline, 1.15 kalau nggak salah Dex ya. Karena Burnley Lutonnya digeser. Jadi tadinya ini cuma Chelsea Fulham kan? Kalau nggak salah atau pokoknya Burnley Luton bukan di situ kalau nggak salah. Nah deadline-nya jadi sore sebelum Chelsea Fulham, tapi geser dia. Kenapa ya Dex ya? Suka-suka FA ya. Gak tahu, buset, siap. Galak Dex kalau lagi makan nasi kotak galak ya. Oke, ini jadwalnya bisa lihat nanti sosmed juga kami akan post. Ada pertandingan Milan Roma, terus Inter Nusantara akan main juga. Indonesia Irak juga di hari Senin jam 9:30. Jadi Indonesia Irak, Indonesia Vietnam main 9:30, Indonesia Jepang kalau nggak salah 9:30, 7:30. Ya. Lebih awal lah. Lebih awal. Gitu, karena pertandingan terakhir kan digelarnya serempak ya, biasanya di grup. Nah kalau dari Inter Nusantara bakal ngelawan Riyadh Stars. Ini tim Arab Saudi juga. Ini hasil sebelumnya menghadapi PAN, bukan? Mirip ya? Mirip cuy. PAN. Kamu pemain depan. Itu bagus sih. Kamu pemain Enggak, itu depan. ini kerjaannya Afif itu. Jadi Inter Nusantara ini cuma beres 5 menit, kurang dari 5 menit ya. Jadi bisa ditonton di Ini One FM Gabriel Official. Tirani? Oh bukan. Timnas Night ya, bukan Timnas Day. Menang 4-2 lawan Palermo, tadi udah ada hasilnya. Butkus hat-trick. Ini ya Dex? Ini Butkus nih, Butkus pakai Bukan bungkus. jersey nanti datang ya Kusnaidi. Dex ya. Untuk yang ikutan, udah datang? Udah sampai di Nanti gua, kita lupa akan gua bawa. pakai ya. Dan sekarang peringkat pertama lagi untuk Inter Nusantara. Ini di klasemen karena menggeser siapa? Angel Mas kemarin ya? Ngalahin Sundanis juga, cuma jangan lupa ini tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah hasil playoff. Karena sangat Amerika ini cara mainnya ya. Sama seperti Liga 1 lah ya. Jadi regular season tidak terlalu berpengaruh, apalagi ada perubahan ya. Ya, tampaknya ada perubahan. Wakil Asia. Jadi kayak gitu. Terus ada big match akhir pekan ini, kita bahas secara singkat aja soal MU dan Spurs. Ini akan ada hari Minggu jam 23.30. Di mana Spurs kedatangan pemain, MU kehilangan pemain. Sancho pindah ke Dortmund, sedangkan Timo Werner dan juga Rossi Dragusic. Rossi yang Timo lagi Werner. dikunci rambutnya, ya Timo Werner masuk. Dan udah ada yang banyak ngebahas soal Timo Werner ini, katanya dia latih pemain dalam tanda kutip chaos yang cocok di Spurs. Di polanya Ainge karena dia bisa mengacak-ngacak, membuka ruang dan Sebenarnya kalau ngelihat Celtic-nya Postecoglou iya gitu. Cuman salah satu karakteristiknya Celtic-nya Postecoglou kan pressingnya gila ya. Makanya salah satu yang gue debat ketika Piala Dunia adalah banyak yang bilang, wah Kyogo Furuhashi gak dipanggil karena gak bisa pressing. Loh jangan salah, lu nonton Celticnya. Trigger pressingnya dia. Iya gitu loh maksud gue gitu. Jadi gue pikir dari situ gue ngelihat ada kebutuhan di dalam sistemnya, dia butuh seorang penyerang yang mobile dan mungkin dibutuhinnya lebih dari sekadar gol.
Kalau gua lihat ya. Jadi kalau misalkan mungkin dalam tanda kutip Werner flop di Chelsea gitu ya. Karena dia tidak bisa mencetak gol, mungkin kita juga tidak terlalu berekspektasi banyak dalam urusan mencetak gol. Bisa jadi mencetak gol di Spurs lini depan dibagi ke per orang, bukan ke Werner doang. Jadi atribut lainnya dia yang dibutuhkan di sistemnya Postecoglou gitu. Nah, sistemnya Ange butuh Werner tadi lu bilang. Iya. Nah, tapi apakah Werner cocok dengan sistemnya Ange? Menurut gue Werner cocok di sistemnya Oke. Postecoglou gitu. Dengan tipe dia Iya. cocok di Ange Ini gini. emang masalahnya simbiosis mutualisme di Win-win buat duanya. Iya, di Leipzig dianya juga lagi nggak dapat banyak menit Betul, main betul, karena kebanting sama Loic Openda kan. Iya. Tapi Dia kan emang- dia cedera juga. Ya gitu. Jadi memang ya Pas lah. pas aja. Ini perkawinan yang pas gitu ya. Dragusi aja. juga lu bilang bagus ya sebenarnya. Oh iya, itu back bagus sebenarnya. Iya. Tapi gini, kalau soal Werner ini ada kaitannya sama FPL, jadi kita harus bahas ya. Apakah kedatangan Werner ini mereduksi peran dan slotnya si Richarlison sebenarnya untuk mungkin sebagai Kayaknya cetak enggak. gol Kayaknya atau enggak juga. Enggak juga. Enggak soal juga. perannya. Karena apalagi Son kan lagi main di Piala Asia gitu. jadi malah memfasilitasi. You need another Iya. mobile forward lah. Ya ada lebih banyak opsi untuk Ange buat milih pemain penyerang sebenarnya. Iya. Dan kalau dari sisi lawannya, Yang dipertanyakan sisi lawannya justru udah kehilangan 2 pemain, bahkan katanya salah satu wonderkidnya diincar sama LA Galaxy. nah, Tapi Jadon nggak Sancho balik ke ngapa-ngapain Dortmund. emang. Ya gue rasa ini juga ya udah Agak ya lucu no ya. choice juga gak sih? Sebenarnya Dia juga gak main di MU. Sebenarnya Jadon Sancho tuh menurut gue adalah lambang dari gimana Man United tuh gampang ketika menghadapi bursa transfer ya. Ya, Karena- suka bingung gitu. suka bingung. Jadi yang sekarang kalau yang bicara dia loan ini kan dia di loan tanpa ada buyback, tanpa ada klausul beli dari Dortmund ya kan, karena kan ada manajemen baru masuk, ya mungkin masa depan Sancho baru akan diputuskan di musim panas. Jadi Betul. sekarang ya udah loan dulu aja gitu. Toh sekarang dia nggak dapat tempat bermain juga, menit bermain di skuad inti gitu. Nah, yang menarik adalah Sancho ini kan dibeli pada eranya Solskjaer. Terus bermasalah di eranya Ten Hag gitu ya. Solskjaer sama Ten Hag sebenarnya kan filosofi cara bermainnya tuh kan agak beda gitu ya. Si Solskjaer meniatkan adalah gue butuh Sancho untuk main direct seperti yang dia perlihatkan di Dortmund. Gitu kan. Sementara mungkin Ten Hag butuh pemain yang lebih wide segala macam, makanya kemudian tuh nggak pernah masuk gitu kan. Dan menurut gua cara mainin Sancho yang benar adalah Sancho di Dortmund gitu. Jadi lu agak lebih bukan ngebiarin dia di pinggir banget terus ngadepin 1 lawan 2 lawan dengan lawan. Yang bukan yang Iya, terus gocek-gocek sendiri enggak gitu. Dia tuh butuh kalaupun di wide gitu dia butuh pemantul gitu yang bisa main operan 1-2 sama dia. Makanya kemudian ketika ada waktu dulu Donny van de Beek mainnya dia lebih bagus karena Donny van de Beek tahu nih gimana main di ruang sempit, operan 1-2 sama winger gitu. Ten Hag yang kurang tepat mainin Sancho, ada satu orang lagi yang kurang tepat mainin Sancho. Pelatih timnasnya juga kayak gitu juga soalnya. Sancho dipasang di ujung. Pasang ujung gitu ya. Emang pelatih timnas Inggris emang agak aneh sih. Nah, Jadi ya gitu udah kan. gitu ya. Karena kalau lu mainin Sancho menurut gue lu harus agak ngegeser dia agak winger tapi half space ya, gitu loh, di half space Nangkap, area nangkap. geraknya gitu. Dan kadang-kadang lu nggak bisa ngandelin udah nih bola kasih gocek sana sampai gawang gitu. Itu Enggak kan gitu, enggak kayaknya gitu. gua sudah membayangkan kalau pelatih timnas Inggris kayak gitu kayaknya kayak. Ya gue harus Ini bola, jadi let's go ya. gue devil's advocate ya, gue harus membela Southgate. Kan saingannya banyak bang. Jadi sebenarnya ya susah lah Nah, untuk memainkan. gua sih- Maksudnya kalau untuk memainkan Sancho Nah. bukan di posisi aslinya, karena udah ada posisi aslinya ada banyak Tapi gitu. kan lu kan punya banyak gelandang teknikal yang bisa diajak main operan 1-2 Ya makanya. Memang gitu loh. kalau pelatih timnas Inggris agak beda. Ini kita bahas lain kali, apalagi kalau mau Euro ya. Euro. Cuman emang Episode, emang satu emang episode. pelatih timnas Inggris memang aneh aja sih menurut gua kayak habis pikri lah gitu istilahnya mah. Di luar Nurul. Luar Nurul lah. Oke, ya itu kejauhan ya kalau kita bahas soal Southgate. Nah, kalau bahas soal pelatih nih, kan ini Spurs sama MU, apakah akan membuat orang melek juga? Ange is better than Ten Hag. Kok better sih nggak tahu ya. Walaupun gua sangat pro sepak bola Asia gitu dan juga Oi. gua Orang Australia gitu Iya, ya. Oh iya. dan gua juga termasuk yang Ange fans boy juga gitu. Dan juga gua fans MU juga, tapi gua tidak akan langsung bilang Ange lebih bagus dari Ten Hag gitu, nggak bisa gitu. Jadi apa yang bisa kita expect akan terjadi dengan Ange Ball dan Ten Hag Ball? Jadi sebenarnya menarik. Makanya. Kalau Makanya. dari gue pribadi ya, gue kan di luar Man United ada beberapa tim yang gue punya soft spot gitu kan, Oke. Celtic, Ajax, Oke. terus kemudian di Jepang tuh Kashima gitu kan. Ini secara history ya Ros ya? Iya,
Itu jadi gue punya 4 tim lah yang katakanlah gue dukung gitu. Man United udah pasti, tapi soft spot gue kan ke Celtic, ke Ajax sama ke Kashima Antlers gitu. Nah, 2 orang ini kan sebelumnya ngelatih Celtic, satunya lagi ngelatih Ajax gitu loh. Jadi 2 orang ini sebenarnya 2 orang yang ya gue suka gitu. Cara mainnya Postecoglou di Celtic itu meyakinkan gue bahwa sebenarnya dia ke Premier League tuh bagus banget. Itu Betul. tes buat dia dan gue yakin dia bisa sukses gitu. Cuman kalau ngomongin apakah Postecoglou better dari Ten Hag, untuk saat ini sih gue bilang enggak gitu. Oke. Karena biarpun nanti di weekend katakanlah Spurs menang lawan Man United gitu ya, gue akan tetap bilang so far Ten Hag masih lebih baik. Alasannya adalah gue tidak bisa mengesampingkan begitu saja musim pertama dia, di mana dia harus main pakai plan B, plan C gitu. Yeah. Itu menunjukkan bahwa dia adaptif gitu loh. Sementara sejauh ini Postecoglou ya udah plan A terus aja. Kan dia bilang kan ya udah main aja mate gitu kan. Dia Yeah. bilang pakai Just cara play, ini. mate. Nah gitu Iya, kan. iya, iya. I'm copying Pep. Nah, Betul banget. Just play, mate. Bahkan Pep aja udah adaptif Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi menurut gue approach-nya Postecoglou sekarang itu bisa dilakukan karena Spurs belum berada di perebutan gelar Oke. gitu. Apakah One- approach-nya bakal sama? Nah itu dia ujiannya adalah once ketika dia berada di perebutan gelar, mau nggak mau kan yang lu cari kan fine margin kan. Nah. Jadi kan ketika lu berada di perebutan gelar kan satu tim lu sama saingan lu setara gitu ya, sama-sama bagus gitu kan. Yang ngebedain adalah kadang-kadang ya ketika dia nggak dapet result, gue harus dapet result gitu. Nah kadang-kadang buat dapet result tuh ya gue harus adaptasi sama lawan yang gue hadapin. Wah susah nih nggak bisa pakai cara ini, ya gue udah pakai plan B gitu kan. Mungkin harus ugly winning Ugly win, segala betul. macem gitu kan. Ya Nah, itu approach-nya baru gimana? diuji Yang gue gitu. penasaran, maksud gue apakah Ainge just being Ainge, nanti Ten Hag juga just being Ten Hag? I don't know Ya, how. ini balik lagi gini ya, spektrum bukan kutub. Oke. Jadi sekalipun gue bilang Ten Hag better, tapi gue tidak bisa melepaskan bahwa Ten Hag tuh approach taktiknya musim itu juga layak dikritik. Ya, lu mau main kayak gimana sih Ini sebenarnya nggak, gitu. mas gue nanti di lapangan nih. Menurut gua Soal previewnya aja nih, approach Ten Hag dan approach Ainge nanti di kalau- Gue lapangan. rasa Ten Hag bakal reaktif. Ten Hag bakal reaktif. Ainge just being Ainge. Yeah. Ya He loves to do it. ya ya dia bakal kayak ya di film Avengers ada tuh kan adegan waktu Tony Stark mau nyerang Thor. Ya. We need a plan. I have a plan. Attack. Nah, itu Ainge bakal kayak gitu. Iya. Dan mungkin justru malah peluang Ten Hag bisa terjadi juga punya karena dia bermain reaktif dan bisa jadi Ainge ini akan terpleset. Ekspektasi gua ke Lawan Ainge tuh sebenarnya tim reaktif. lebih ke kayak nunjukin pelatih yang dulunya berkarir di Asia tuh bisa-bisa aja berkarir di Eropa. Gue lebih ke sana sih. Tapi itu proving mungkin itu. Itu karena soft spot lo ya. tapi menurut gua karena Postecoglou itu dapat sebuah wadah yang bagus. Ya, Dia kan timnya oke. di Jepang itu Yokohama F Marinos yang dalam beberapa musim terakhir tuh masuk dalam title race terus gitu Ya. kan. Dan di Celtic juga oke gitu Oke. wadahnya. Spurs sekarang ya lumayan gitu. Iya. Jadi kita akan expect kayak gitu ya. Jadi Iya. Ainge just being Ainge, Ten Hag akan coba reaktif. Nah, nanti hasil di lapangannya eksekusi pemainnya ya. Dan juga tergantung kocokan karena bisa teman-teman lihat kalau MU itu punya sesuatu yang menarik. Roller coaster mereka minggu Oh, gacha satu yang menang, Rossi ya bilang. benar, gacha kan. Jadi kita kalau mau ngecek hasilnya MU lawan Tottenham, cek minggu kemarin menang atau kalah gitu. Termasuk Chelsea lawan Fulham ya, berarti ya kocokannya Iya, Chelsea iya, itu iya, gacha iya. dapat apa gitu ya. Kalah tuh sama Borok. Berarti minggu depan Tapi Carrick lo, gila lo. Enggak, tapi harus gua akuin pada pertandingan itu Chelsea apes. ya. Peluangnya banyak. Iya. Tapi ngaruh gak sih karena paling depannya Cole Palmer, I mean Ya berarti di pekan ini mungkin menang berarti. Broha memudrik dari bench. Bisa jadi menang karena kan gacha Fulham. kan. Tergantung apa Tapi yang kan belum terjadi. tentu kalah menang, bisa kalah menang ya kan, itu serunya untuk ditonton ya. Yang jelas Premier League minggu ini akan terbagi ke 2 minggu. Jadi 1 game week untuk 2 minggu. Minggu ini cuma ada 5 pertandingan, nanti akan ada 5 pertandingan lagi. Jadi Arsenal masih main tanggal 19. Bedmoodnya agak panjang nih karena habis kalah kemarin. Tanggal 20 kalau nggak salah lawan Crystal Palace. Nah kita akan nonton 5 pertandingan, sisanya ada pertandingan-pertandingan lain seperti Piala Asia Betul. yang bisa ditonton. Piala Ya. Afrika nggak ditayangin ya? Oh, beIN beIN Sport. Sport. Jadi ada juga, nanti bisa ditonton juga. Dan kita pastinya nanti akan mengulas pertandingan Indonesia-Irak nanti sekitar Selasa ya, Dex? Selasa. Hari Selasa. Hah? Bukan Senin, jadi hari Selasa. Jadi kita nonton dulu pertandingannya, baru nanti kita akan bahas ya. Hah? Lagu apa? 11 Januari. Nggak usah, denger sendiri aja. Jangan lupa like, subscribe, dan juga forward kalau lo suka konten ini dan lo bisa ngasih ke teman lo juga untuk bahan Share. perdebatan. Oke?
Sampai ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.